menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul fattahul alim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hadaratan mukarramin wal muhtaramin, para bapak dan ibu jamaah salat subuh al-maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah di subuh ini kita masih semuanya diberikan banyak sekali kesempatan, sehingga mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah satu hari penuh sampai malam nanti. Karena kita mengawali hari yang baik ini dengan bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga di hari ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang alhamdulillah dan insya Allah di hari akhirat nanti kita seluruhnya mendapatkan syafaatnya. Dan yang ketiga, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, walaupun udah bulan Zulqa'dah tapi lebaran gak pernah selesai ya. Karena kita baru ketemu lagi. Semoga kemarin semua ibadah puasa di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan silaturahmi kita tetap terjaga. Dan mudah-mudahan habis lebaran ini udah 1 bulan lebih sedikit, kita termasuk orang-orang yang belum punya salah satu sama yang lain. Amin. Banyak lah udah deh. Udah banyak. Ya, banyak. Kirain belum ada warga yang lapor sama RW, ternyata udah banyak katanya. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi pagi hari ini di dalam kajian subuh yang dilaksanakan di Mushola Al-Maghfirah ini, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, kita masuk di buku 100 hadis pilihan, namun ini kita pilih dan kita pilih saja hadis-hadis mana yang akan kita bahas. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pembahasan kajian di pagi hari ini beberapa hadis, yaitu tentang apa ya? Sebentar. Tentang sholat dan iqamah beserta adzan. Baik. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya selalu mengajarkan kepada kita, yaitu tentang bagaimana memulai sesuatu dari kecil. Makanya saya katakan dulu kepada Pak RW, Pak Haji Heri juga, kalau misalkan di Al-Maghfirah mau melaksanakan kajian, mau melaksanakan kajian subuh, mulai aja dulu. Walaupun hanya 1 bulan 1 kali.
tidak apa-apa. Itu namanya dimulai dari hal yang kecil. Rasulullah SAW pun mengajarkan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Muhammad SAW, mencintai perbuatan hamba-hambanya yang dilaksanakan secara sedikit tapi kontinu. Dalam bahasanya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Allah lebih suka orang yang melaksanakan amal ibadah sedikit tetapi kontinu, istiqomah, daripada melaksanakan ibadahnya banyak tapi jarang. Kita melaksanakan kajian seperti ini seminggu sekali, 1 bulan 1 kali, setiap minggu kedua atau ketiga. Insya Allah lebih dicintai Allah daripada ngadain kajian Ramadan full 30 hari tapi ngajinya Ramadan doang. Habis Ramadan nggak pernah ngaji. Melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan sholat duha contohnya, nggak usah banyak-banyak sholat duha itu. Sholat duha cukup 2 rakaat, salat, doa, selesai. Tetapi istiqomah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sholat duha ini ternyata gampang-gampang susah. Kalau yang pensiunan mah insya Allah sholat duhanya rajin ya, rajin. Insya Allah. Ibu-ibu kalau di rumah, mohon maaf, yang kerjaan menjadi ibu rumah tangga, kira-kira duhanya rajin apa rajin kira-kira? Karena kan sholat duhanya istiqomah. Tapi coba yang masih aktif, yang masih produktif di kantor misalkan, yang masih harus berangkat kerja jam sekian udah harus di kantor, jam sekian sudah harus mulai kerja dan lain sebagainya. Ini yang merupakan suatu tantangan tersendiri untuk kita. Bagaimana caranya kita istiqomah di dalam melaksanakan sholat duha sebelum atau seketika kita sedang melaksanakan kegiatan di kantor. Kalau mungkin yang kantornya dekat masuknya jam 8, itu agak lebih mudah karena sudah masuk waktu duha sebelum berangkat. Tapi yang kantornya jauh dan harus berangkat pagi-pagi buta, kadang ada yang harus berangkat habis sholat subuh karena takut macet. Nah ini kan agak sulit mengatur waktunya. Apalagi orang kalau sudah sampai di lokasi di kantor misalkan, aduh mau buka sepatu kok repot, bau gulung baju buat wudhu, sangat memiliki banyak waktu, salah satunya untuk melaksanakan sholat duha. Laksanakanlah setiap hari, walaupun sekali pelaksanaan hanya 2 rakaat. Itu lebih Allah sukai daripada kita sholat duha 12 rakaat 1 hari tapi sekali sebulan. Kan ada tuh dalilnya, kalau kita sholat duha 12 rakaat maka akan Allah bangunkan surga. Wah langsung deh, habis ini sholat duha 12 rakaat, nanti sholat duha lagi kalau habis pengajian subuh lagi. Kan katanya udah punya surga Pak Ustadz, ya udah nanti aja lagi sebulan sekali, kalau kali setahun udah punya 12 rumah itu di surga itu. Lah kalau kita ngitungnya begitu ya salah juga. Baik. Maka kembali bahwasannya istiqomah itulah yang akan Allah pertimbangkan untuk wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sholat di antara adzan dan iqomah, yang mana diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mughaffal, yang di dalam hadisnya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah ibni Mughaffalin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini salatun, setiap antara ada 2 azan di sana ada yang namanya salat sunnah.
baina kulli adzanaini salatun tsumma qala fi tsalitsati liman syaa. Kemudian Rasul juga mengatakan untuk kedua kalinya di antara dua adzan yaitu adzan dan iqamah ada salat sunnah. Kemudian pada ucapan yang beliau ketiga pun menambahkan bagi yang mau melaksanakan. Salah satu doa yang mustajab itu adalah ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Salah satu waktu yang mana doa kita insya Allah akan diijabah, yaitu adalah doa yang kita panjatkan antara waktu azan dan iqamah. Kalau di sini Pak RW, berapa menit itu tadi azan dan iqamah jaraknya ya? 10 ya? Udah pakai itu ya? Alat otomatis itu sudah nyala? Ya. Setiap sholat waktunya beda-beda nggak? Subuh misalkan 10, Sama. zuhur sama ya. Oh, jadi setiap sholat semuanya 10. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik yang diberikan oleh pengurus DKM Al-Maghfirah untuk kita banyak bermunajat di waktu 10 menit itu. Waktu doanya sama waktu sholatnya, banyakkan doanya. Bapak Ibu kalau sholat kira-kira sampai 10 menit apa enggak? Wah, boro-boro. Rakaat pertama kulu, rakaat kedua al-asr, mana ada 10 menit. Kalau kita sholat sendiri kayaknya nggak nyampe tuh 10 menit. Yang isya aja nggak nyampe, apalagi subuh, ya kan? Kalau sholatnya di rumah, wah apalagi semenit selesai itu. Enggak dua ya. Nambah lah tuh lah itu. Tapi kalau Bapak Ibu sholatnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat subuhnya aja bisa 10 sampai 15 menit. Tuh. Karena kalau imam bacanya di sana itu panjang. Kadang ada jamaah yang lagi sholat sampai begini. Saking ngantuknya dia jam 2 udah berangkat ke Masjidil Haram, nggak tidur lagi, baca Quran, giliran sholat subuhnya ngantuk. Ada yang begitu. Maka kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini nggak harus disamakan. Di sana setiap waktu sholat, ketika azan dan iqamah diberikan waktu untuk munajat kepada Allah itu beda-beda. Subuh, azan dan iqamahnya kira-kira jaraknya dari azan ke qomat kurang lebih 10 sampai 15 menit. Lama ini. Zuhur mungkin 10 menit, asar 10 menit, isya juga begitu. Yang paling cepat maghrib. Maghrib itu cepat kalau di sana. Mungkin cuma 5 menitan, bahkan mungkin bisa kurang. Karena maghrib itu waktunya pendek dan jamaahnya ketika maghrib juga sangat banyak. Nah itu juga diberikan waktu untuk bermunajat. Karena di antara waktu satu hari yang Allah berikan kepada kita, di antaranya yang munajat adalah yang pertama sebelum sholat, yaitu tadi antara adzan dan iqamah. Itu mustajab itu. Kemudian waktu turun hujan. Ibu-ibu kalau turun hujan kerjaan ngapain? Banjir. Ini waktu turun hujan itu mustajab loh. Maka jangan dijadikan hujan astagfirullah, hujan mulu, jemuran gak kering-kering. Semakin Allah sering turunkan hujan, semakin banyak waktu yang mustajab yang Allah berikan. Doanya gini, ya Allah gak apa-apa sering turunin hujan, tapi jangan gede-gede, jangan lama-lama, jangan banjir. Emang sini banjir, we? Sini mah enggak. Yang banjir mana banjir? Di bawah. Oh. Samping banjir. Ini masih musim hujan masih ya? Masih terakhir hujan masih ya? Masih banjir ya? Awet. Nah ini mohon maaf, hujan pada prinsipnya mohon maaf itu adalah berkah untuk kita. Tapi kadang memang hujan itu menyebabkan sebagian orang mendapatkan musibah. Ada yang dapat banjir. Tapi sebanjir apapun dengan kita dapat musibah hujan, mohon maaf Bapak Ibu, itu masih jadi berkah untuk kita dan harus kita nikmati dan syukuri.
Kalau bukan karena ulah manusia, insya Allah nggak ada banjir, insya Allah. Tapi kan adanya banjir karena kita apa karena Allah? Karena kita. Allah sudah memberikan keberkahan rahmat untuk kita melalui air hujan. Karena adanya air hujan kita bisa minum, karena adanya air hujan sumur jadi penuh, karena adanya air hujan kehidupan itu makmur. Yang bikin banjir adalah manusianya. Orang kebon dibeli dijadiin rumah, banjir. Iya, orang kebon yang harusnya ngeresepin air dijadiin beton, banjir gitu. Tapi mau gimana lagi Pak Ustadz, kan kita butuh tempat tinggal, betul, tapi itu konsekuensinya. Allah berikan air kadarnya cukup, tetapi karena tidak ada resapan lah akhirnya banjir. Dan itu pun masih harus kita syukuri. Na'udzubillah daripada Allah tidak turunkan air sama sekali selama bertahun-tahun. Coba bayangin, mohon maaf, 1 tahun kalau nggak ada hujan sama sekali, kira-kira rasanya gimana? Gersang, panas, air kesulitan di mana-mana. Maka ada pepatah mengatakan air itu adalah sumber kehidupan. Air dulu utamanya. Nah, Arab Saudi itu kan nggak ada hujan, jarang. Dulu. Sekarang Arab Saudi semakin lama semakin sering hujan. Maka Arab itu karena tidak ada drainasenya, nggak ada penyerapan, makanya hujan sebentar aja banjir di sana. Ka'bah itu tempat tawaf, hujan setengah jam langsung bisa semata kaki walaupun hujannya kecil. Apalagi kalau hujannya besar. Dan mereka cara menyurutkan air tersebut adalah menggunakan mesin penyedot air, dibuang keluar. Indonesia dikit-dikit hujan. Ini merupakan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Semoga kita bisa mensyukurinya. Nah tadi doa yang mustajab salah satunya adalah ketika turun hujan. Apa doanya turun hujan ibu-ibu? Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doang. Masa itu doang? Pendek aja. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah hujan ini menjadi manfaat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah hujan ini Engkau turunkan rezeki juga, ya Allah, sederas hujan turun. Engkau alirkan rezeki untuk kami dan keluarga sederas air mengalir. Engkau jadikan anak-anak soleh dan solihah sebagaimana Engkau jadikan para nabi-nabimu menjadi orang-orang yang soleh. Itu doa juga. Maka setiap turun hujan jangan cuma ambil goreng tempe Allahumma shayyiban nafi'an, sambil gosok hujan Allahumma shayyiban nafi'an. Dikasih waktu sama Allah buat doa yang banyak, kok doanya cuma Allahumma shayyiban nafi'an, pelit amat. Itu waktu mustajab itu. Maka selipkan doa-doa kita di setiap turunnya hujan. Pakai sambil gosok, ya Allah, mudah-mudahan dengan hujan yang berkah ini Engkau sadarkan suamiku, ya Allah, biar bantuin kayak kalau bini gosok itu. Boleh. Semua hajat-hajat kita ketika turun hujan, doakan. Semakin sering turun hujan, semakin sering kita berdoa, insya Allah itu menjadi wasilah yang baik untuk kita. Kemudian kapan lagi waktu mustajab? Sepertiga malam dalam satu hari itu, sepertiga malam. Jangan diremehkan ini saking sulitnya untuk bangun di sepertiga malam. Maka Allah mengutus malaikat untuk langsung turun. Kan Allah perintahkan kepada malaikat, wahai para malaikat, turunlah kalian di sepertiga malam, lihat hamba-hambaku, siapa-siapa yang sujud kepadaku pada saat itu, dan lihat siapa hamba-hambaku yang tidur pada saat itu. Jadi malaikat tuh ketika subuh begini, mereka membawa catatan kepada Allah. Ya Allah, ketika semalam malam minggu jamaah al-maghfirah yang tidur A, B, C, D, E. Ya. Yang tahajud ya Allah A, B, C, D.
Yang gaplean di pos ronda ini ya. Di sini ada ronda nggak Pak? Oh, nggak ada, berarti nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Pokoknya Allah mencatat melalui malaikatnya siapa-siapa yang terbangun di sepertiga malam kemudian bermunajat kepadanya. Bukan hanya bangun saja kemudian kita, mohon maaf kan kadang ada orang yang bangun dari tidur sepertiga malam kemudian dia ke toilet buang air habis itu tidur lagi. Kadang ada juga yang mohon maaf kerjanya harus bangunnya malam hari. Nah ini juga menjadi ibadah, tapi jangan lupa selingi dengan bermunajat atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya ada di situ. Malam hari ketika yang lain tidur, mereka bersujud kepada Allah dengan pengharapan dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu 3. Jadi yang pertama tadi setelah adzan dan iqamah, kemudian ketika hujan, kemudian ketika waktu sepertiga malam. Kapan lagi waktu yang mustajab dalam satu hari itu? Yaitu adalah bainal maghrib wal isya. Nah ini di antara sholat maghrib dan sholat isya ini juga mustajab. Maka mohon maaf, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim itu sangat suka mengganggu kita ketika maghrib dan isya, khususnya orang-orang yang punya televisi. Coba film mana yang waktu maghrib sama isya nggak seru? Rata-rata kebanyakan di TV kalau udah maghrib sama isya filmnya seru-seru. Nah itu bola tuh kemarin Persib lawan Bali jam berapa? Jam 7. Kok Ustaz tahu lah? Iya saya enggak, saya baca berita. Ntar malam Borneo sama Madura United jam 7. Kan ada di TV Pak itu tulisannya, ketahuan. Jadi dia sengaja mencarikan waktu-waktu yang kira-kira prime time. Nah itu prime time itulah untuk mengganggu kita. Sinetron maghrib sampai isya. Maka benar kata orang tua kita dulu, kalau bahasa gini, kalau habis maghrib jangan keluar gitu kan, karena secara mereka mungkin mereka nggak tahu dalil, mereka nggak tahu hadis, tapi mereka cuma turun temurun. Ternyata betul waktu setelah maghrib itu nggak boleh keluar. Salah satunya adalah karena itu waktu yang mustajab. Kemudian di waktu yang mustajab itulah setan suka godain manusia. Tuh. Setan nggak mau orang pada doa di waktu mustajab. Kenapa? Ngurangin jatah temen di neraka kan. Kalau doa mustajab jangan doa kata setan. Ngapain? Nonton bola lah, nonton film lah, jangan bercerai bunda. Ada nonton film Bidadari Surga SCTV tuh Bu jam segitu. Iya orang iklan ada, suka iklannya tulisannya di sono. Jadi film-film yang bagus-bagus ditayangkan mulai setelah maghrib. Supaya apa? Supaya kita tidak berdoa di waktu yang mustajab dan lalai. Biasanya kalau udah seneng nonton abis maghrib jam 7 adzan isya, rata-rata orang-orang nggak berhenti nonton. Tapi lanjut aja dulu. Ntar isyanya belakangan lah, orang masih panjang waktunya. Akhirnya mengakhirkan sholat isya, dan itu juga menjadi kekurangan untuk kita. Padahal kata Rasul, as-sholatu ala waktiha. Sholat yang baik itu, yang sempurna adalah sholat yang tepat pada waktunya. Nah, itu di dalam satu hari itu Allah memberikan banyak sekali waktu-waktu yang mustajab. Namun ada juga waktu mustajab yang hanya Allah turunkan 1 tahun 1 kali selama 7 jam lamanya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah dari mulai zuhur sampai maghrib. Itu waktu mustajab itu. Maka Bapak Ibu, nanti kalau sebentar lagi kan Dzulhijjah ya. Ini kan bulan Dzulqa'dah, 1 bulanan lagi Dzulhijjah. Masuk tanggal 9 Dzulhijjah,
ini banyak yang kurang tahu. Masuk 9 Dzulhijjah, zuhur sampai maghrib itu salah satu waktu yang mustajab. Maka perbanyak doa ketika hari Arafah. Apalagi orang yang pada saat tanggal 9 Dzulhijjah zuhur sampai maghrib dia ada di padang Arafah. Yang enggak di padang Arafah saja mendapatkan keutamaan waktu mustajab, apalagi mereka yang saat itu berada di padang Arafah. Subhanallah. Dan bahkan Rasul sampai mengatakan begini, dosa besar orang yang keluar dari padang Arafah dan menganggap dosanya belum diampuni oleh Allah. Karena semua orang yang berdoa di padang Arafah pada tanggal itu dan jam itu keluar Arafah, semua dosa-dosanya diampuni Allah. Maka kalau kata Rasul, Rasul mengatakan, kalau ada yang masih menganggap setelah selesai keluar Arafah kok masih punya dosa, itu juga termasuk dosa besar. Maka Bapak Ibu, kalau di sini tahun ini ada yang berangkat haji, tolong titip doa sama mereka. Titip. Salah satunya alhamdulillah insyaallah minggu depan hari Kamis saya akan berangkat haji dulu. Bawa rombongan. Jangan kasih nomor saya ya. Boleh titip doa. Boleh, silakan. Ibu bapak kalau mau nitip doa sama saya jangan basa-basi. Saya nggak terima doa basa-basi. Doa basa-basi itu gimana? Doa basa-basi itu kalau ketemu saya terbilang, Pak Ustadz tolong doain saya ya nanti di Arafah. Iya, itu doa basa-basi. Saya nggak tahu nanti di Arafah kemarin siapa aja yang nitipin doa, lupa. Kalau mau titip doa, minta nomor telepon saya sama Pak RW, japri ke saya doanya apa, tulis di WA. Nanti sampai di Arafah doa yang di WA insya Allah saya bacain. Tuh. Biar ini kalau kita doa sama Allah itu yang spesifik ya. Jangan cuman ya Allah mudahkan rezeki doang, udah gitu doang. Ya boleh tapi kurang spesifik. Apalagi kalau sudah waktunya di Arafah, doanya kalau bisa spesifik mungkin. Contoh, ya Allah mudah-mudahan pulang haji naik jabatan ya Allah. Yang tadinya saya cuma jadi OB, mudah-mudahan naik jadi direktur ya Allah. Walaupun agak mustahil juga sih tapi ya. Ya kalau kantornya punya kakeknya sih bisa. Atau yang sedikit lebih realistis, ya Allah mudah-mudahan pulang dari ibadah haji ini suami saya engkau kasih rizki buat beli mobil ya Allah. Nggak usah mahal-mahal ya Allah, Pajero 1, Fortuner 1. Boleh nggak doa gitu di Arafah? Boleh. Orang sama Allah kok mintanya cuman ya Allah mudah-mudahan punya rizki. Iya punya rizki. Ya Allah cukupkan rizkinya, ya dikasih cukup gitu. Tapi kalau sama Allah minta sesuai spesifikasi yang kita pengen, sebut aja. Maka nanti Pak RW dan semua jamaah yang di sini, insya Allah kalau mau titip doa saya buka titipan doa yang selebar-lebarnya. Ya, minta nomor saya sama Pak Haji Sahadi, japri ke nomor saya, tulis doanya, tulis namanya. Assalamualaikum Ustadz, ini saya Bapak ini, Ibu ini jamaah Al-Maghfirah mau titip doa di Arafah. Doanya apa? 1, 2, 3, 5, 10. Boleh. Gratis dah. Nah, ditanya teh gratis apa enggak? Emang ada doa bayar ada? Ada panggung. Ada panggung ya. Ya udah nanti habis Ustaz doanya 10 ini. Ntar saya waalaikumsalam terima kasih. Ini nomor rekeningnya. Enggak bercanda. Gratis Bapak Ibu, tenang aja. Ini kita namanya kalau orang mau doanya mustajab itu kan harus berdoa kepada Allah,
saling mendoakan dan minta doa. Tuh 3 tuh. Kita doa sama Allah masing-masing, itu yang insya Allah tiap hari kita lakukan. Terus jangan lupa mendoakan orang lain. Jangan sholat, habis sholat kita cuma doa buat diri sendiri. Tapi kalau mau cepat doa kita diijabah, tolong doakan orang lain. Yang ketiga, minta doa sama orang lain. Caranya gimana? Ya ini momentumnya. Orang mau pergi haji minta doa, orang mau pergi haji. Tapi tadi minta doanya jangan basa-basi, Pak Ibu doain saya ya. Iya, pasti kata orangnya begitu. Nyampe sono dia lupa siapa yang kemarin titip doa. Ya, kalau mau yang lebih simpel juga, kalau nggak pakai WA biasanya saya minta yang mau titip doa tulis doanya di kertas. Tapi tahu diri yang tulisannya jelek, jangan banyak-banyak. Kalau mau pakai ini sedikit, tulis di komputer. Punya anak itu ya di rumah, remaja-remaja pakai komputernya, habis itu di print kertasnya. Nah itu doa. Lah saya pernah ngomong begini, Walimatus Safar Pak RW. Lah besoknya ada yang ke Arisalah nitip kertas, lah nggak gemen-gemen, 10 lembar isi doa semua. 10 lembar isi doa semua, isinya apa? 3 lembar almarhumah keluarganya, dari buyut dia sampai anak cucunya sampai segala macam itu ada almarhumah ada yang masih hidup. 3 lembar doa, sesiannya 7 lembar doa pribadi, dan itu saya bawa ke Arafah, alhamdulillah didoakan juga. Tuh. Makanya nggak usah sungkan, udah pokoknya kalau nitip doa titip aja yang banyak, terserah. Karena gini Bapak Ibu, di sana kami itu yang berada di Arafah saat itu punya waktu kurang lebih 7 jam. 7 jam untuk doa, kira-kira lama apa sebentar? Lumayan lama. Maka doa yang 7 jam itu ya paling 10 lembar cuman habis 15 sampai 20 menit itu doa. Lah sisanya kita mau ngapain? Ya zikir, ya tahlil. Makanya saya sarankan udah titip doa yang banyak. Nanti kita punya waktu 7 jam di sana, doain al-maghfirah yang cuman segini mah insya Allah nggak sampai 3 jam. Kalau doanya banyak gitu ya, misalkan. Apalagi kalau cuman doanya sedikit ya paling berapa menit. Dan itu saya daripada kita nggak ngapa-ngapain kan gini. Kalau di Arafah kita nggak doa, yang ada ngapain? Main HP, betul? Main HP. Terus ngobrolnya ya yang nggak jelas ada ngobrolnya. Kemudian kalau ngantuk tidur. Lah sayang Allah sudah kasih waktu kita di Arafah 7 jam kalau digunakan untuk main HP, kemudian ngobrol yang nggak jelas sama tidur. Apalagi naudzubillah lagi main HP, nongol gambar-gambar yang kurang baik gitu, atau nongol video-video yang kurang bagus kan gitu. Lagi main HP kan nggak mungkin buka WhatsApp doang kan, atau buka misalkan Facebook, atau buka misalkan TikTok ya kalau zaman sekarang dan lain-lain. Nah, itu kita melihat aurat orang lain, misalkan di situ ada video yang joget-joget gitu, naudzubillah. Apalagi kalau di Arafah. Maka selalu saya ingatkan kepada semua jamaah yang khususnya jamaah Risalah yang saat itu di Arafah, tolong matikan HP dan jangan tidur. Itu pesan saya cuma 2, matikan HP dan jangan tidur. Bapak Ibu kalau nanti titip doanya lewat WA di HP, maka akan saya salin di kertas pakai laptop itu. Nanti saya print di Mekah, di Madinah, supaya saya nggak pegang atau saya nggak buka-buka HP. Jadi saya fokus kepada kertas yang Bapak Ibu titipkan saja, nanti akan saya doakan di situ. Ya Pak RW ya, silahkan, jangan sungkan-sungkan, Bapak Ibu silahkan. Ini adalah kesempatan yang hanya datang 1 tahun 1 kali, dan itu adalah tempat yang mustajabah. Maka Bapak Ibu nanti kalau datangnya 9 Dzulhijjah, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya jam 12 sampai jam maghrib. Kalau di sini kan jam 6, kalau di Arab maghribnya musim panas jam 7. Kalau Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah ini pada ngapain biasanya? Kan kalau mau lebaran Idul Fitri kan 1 harinya paling pada ibu-ibu sibuk di dapur gitu ya. Kalau 9 Dzulhijjah ngapain? Bungkus sate. Oh iya, berarti urusannya dapur lagi juga Pak ya. Nah itu sedikit, kalau misalkan Bapak Ibu lagi sibuk ngurusin dapur dan lain sebagainya, tolong kasih waktu porsi sedikit untuk Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Oh iya, tadi kelewat satu lagi, waktu yang mustajab juga itu antara mau setelah sholat asar dan sholat mau mendekati maghrib.
Nah, ini kalau Bapak Ibu boleh ya, apalagi hari Jumat itu sangat mustajab, bukan pada saat zuhurnya atau bukan pada saat Jumatnya. Tapi yang mustajab di hari Jumat itu antara asar sampai maghrib. Tuh. Kalau ibu-ibu kan nggak Jumatan ya, ibu-ibu kan nggak punya kesempatan untuk doa di antara dua khutbah. Bapak-bapak ini yang Jumatan, bapak-bapak punya kesempatan doa di antara dua khutbah. Yang mana doa di antara dua khutbah itu paling berapa detik? Semenit nyampe nggak? Enggak ya. Apalagi kalau khotibnya cepet-cepet. Nah, gini Bapak, mohon maaf nih, ini sharing aja, sharing. Kalau bapak-bapak lagi Jumatan, ini untuk ibu-ibu pengetahuan aja ya, karena jarang Jumatan. Bapak-bapak kalau lagi Jumatan, kan biasanya ngantuk ya, betul? Sering saya kalau lagi khutbah ngelihat orang pada ngantuk gitu. Makanya kalau khutbah kalau khotibnya yang cekatan gitu atau yang bagus, mereka kalau khutbah agak sedikit tinggi suaranya supaya bukan untuk apa, bukan ngomel-ngomel, tapi biar jamaahnya nggak ngantuk. Nah, kalau lagi khutbah, bapak-bapak kalau ngantuk tolong jangan nyender. Satu itu. Kalau nyender maka wudhunya batal. Imam Syafi'i itu. Misalkan nih kalau lagi nyender begini, ngantuk tidur begini, batal itu wudhunya. Tapi kalau ngantuknya tidak bersandar kayak di sini aja, ngantuk begini nana nunu itu nggak batal. Ya, boleh. Tapi kalau nyender tidur batal. Nah, maka kalau hari Jumat yang nyender tolong jangan tidur. Kalau tidur kemudian bapak-bapak tidak wudhu lagi dan langsung sholat, sholatnya tidak sah. Kedua, pasti jangan ngobrol. Ketiga, walaupun ngantuk usahakan ketika imam sudah mengucapkan ibadah Allah, apa sih kalau mau khutbah kedua itu? Bentar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Nah, itu kalau udah ngomong begitu, Bapak-bapak, itu siap-siap bangun walaupun sebelumnya ngantuk. Karena di situ ada waktu yang sangat mustajabah yang mungkin waktunya hanya 10-15 detik tergantung khotibnya. Gimana caranya supaya kita dapat doa yang banyak? Gini. Ketika imam atau khotib itu sudah duduk di antara dua khutbah, doanya langsung to the point, nggak usah pakai tahmid. Kan doa kadang gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, gitu ya. Nah, ini khusus yang untuk di antara dua khutbah, nggak usah pakai muqaddimah itu, gitu. Jadi langsung to the point. Yang pertama kita ucapkan di dalam doa yang sangat singkat itu, yaitu adalah mohon ampun dulu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semua ya Allah. Satu itu. Yang kedua langsung to the point, minta hajatnya masing-masing. Dan kalau bisa kita lagi punya hajat, kita sudah ada gambaran di dalam pikiran kita doa apa yang mau kita ucapkan ketika duduk di antara dua khutbah tadi. Kalau saya kemarin yang khutbah terakhir, baik imam maupun menjadi makmum itu kalau lagi begitu kita sudah mikir minimal ada 3 doa yang terpanjang. Dan itu doanya singkat-singkat, Allah sudah tahu apa mau dan isi hati kita karena itu waktunya cuman sedikit. Minta ampun dulu yang pertama sama Allah, kemudian minta dikabul hajatnya. Hajatnya apa? Misalkan kayak, ya Allah lancarkan perjalanan ibadah haji kami, semua jamaah semoga dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke tanah air utuh dan menjadi haji yang mabrur. Tuh, singkat aja. Jadi nggak usah pakai muqaddimah hamdan syakirin, hamdan naimin, nggak usah. Itu nanti habis sholat Jumat. Gitu. Kalau lagi di antara dua khutbah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau hapuskan, lunaskan semua hutang-hutang kami ya Allah. Tar dulu, amin aja. Ibu-ibu mah nggak ada doanya, dia orang nggak Jumatan. Tuh. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa berangkat ibadah haji ya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Dah. Paling habis baca tiga doa itu, udah imam nongol lagi. Udah selesai. Ya kalau imam udah selesai, ya udah selesai waktunya. Maka tergantung imamnya sebenarnya. Boleh aja misalkan di
Aduh, apa itu masjid namanya Pak Ji? Ini nih, Pak Jeri. Al-Barkah. Di Al-Barkah misalkan Pak Jeri ngomong sama khotib, tip, gitu kan khotib namanya. Tip, ntar doa khutbahnya, doa di antara dua khutbah lamain dikit ya. Boleh. Itu kalau DKM atau pengurus masjidnya mereka ngeh dengan hal itu diwanti-wanti dulu. Lamain dikit ya minimal setengah menit lah, kalau bisa semenit juga lebih cakep gitu. Tapi kalau semenit kayaknya agak terlalu lama, ya minimal 30 detik lah gitu. Kadang ada khotib yang begitu duduk langsung bangun lagi lah, kata ya elah, iya baru hamdan syakirin hamdan naimin belum sampai doa gitu. Makanya ketika duduk di antara dua khutbah nggak usah pakai itu. Allah paham, sebutkan poin-poinnya saja. Tapi tolong kalau bisa bapak-bapak yang di awal adalah doa mohon ampun, itu dulu. Karena sebaik-baik apapun kita berdoa kepada Allah tanpa diawali dengan taubat, itu kayaknya kurang nikmat. Harus ada taubatnya dulu. Tuh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun mau tahajud, misalkan di sepertiga malam, tolong tahajudnya jangan langsung ujuk-ujuk tahajud. Karena lebih baik diawali dengan sholat taubat. Tuh, baru sholat sunnah taubat, kemudian lanjut sholat tahajud. Kalau mau lebih baik lagi, awali lagi dengan sholat sunat wudu. Jadi ada namanya sholat sunnah wudhu, mungkin jarang ya yang melaksanakan ini dari kita juga, tapi ada. Jadi setelah bapak ibu wudhu, misalkan sepertiga malam ini bangun, ambil air wudhu, kemudian sholat yang pertama kali adalah sholat sunnah wudhu, gitu 2 rakaat. Habis sholat sunat wudhu, kemudian sholat sunnah taubat. Setelah sholat sunnah taubat, baru mulai sholat tahajud. Gitu. Jadi jangan langsung tahajud. Boleh ya boleh, cuman kayaknya kalau nggak ada pemanasan, ini kan ibaratnya pemanasan ya, nanti pendinginannya itu pakai sholat witir gitu. Jadi tahajud itu intinya, tapi pemanasannya pakai sholat sunat wudhu, kemudian sholat sunnah taubat. Setelah itu tahajud, baru berapa rakaat terserah, kemudian pendinginannya ditutup dengan sholat sunat witir. Itu yang bagus seperti itu. Nah, maka karena banyaknya waktu-waktu yang mustajab tadi dalam satu hari, ada setelah subuh, ada setelah azan sampai qomat, ada ketika waktu tahajud, ada asar sampai maghrib juga sampai isya, kemudian di antara khutbah Jumat, dan tadi waktu hujan dan waktu Arafah yang hanya datang 1 tahun 1 kali. Sebenarnya masih banyak waktu-waktu mustajab yang Allah berikan dalam waktu 1 tahun itu. Nah, tinggal kita pintar-pintar untuk berdoa dan bermunajat pada waktu-waktu tersebut. Nah, maka kata Rasul, kalau kita berdoa di antara waktu-waktu yang mustajab tadi, maka berdoalah kepada Allah dengan sepenuh hati. Tidak harus punya wudhu. Kalau doa aja nggak harus punya wudhu, kecuali doa yang diiringi sholat itu wajib punya wudhu. Tapi kalau cuma doa aja, ya Allah turun hujan, nggak usah ya wudhu dulu, mau doa nggak usah. Gitu. Kayak misalkan kita mendapatkan rezeki, sujud syukur, apakah sujud syukurnya harus nunggu di masjid di musola? Enggak harus. Dimanapun kita berada, asalkan tempat itu suci dan bukan di kuburan dan bukan di toilet, sujud syukur aja di situ. Misalkan ibu-ibu, wah lagi ngerumpi di mana itu, ya kan, dapat SMS, selamat Anda mendapatkan 20 juta rupiah. Alhamdulillah, langsung sujud syukur di tempat itu. Loh, ternyata penipuan itu. Klik link di bawah ini, kan ada sudah begitu ya. Nah itu hati-hati tuh. Kita dapat SMS dapat duit, ternyata klik link di bawah ini, naudzubillah, malah rekening kita yang hilang. Hati-hati itu. Petani itu banyak, kalau yang baik yang soleh sujud syukur di sawah mereka. Ke sawah, ngelihat hasil panennya kok bagus, kemudian wah menghasilkan banyak, mereka sujud syukur di sawah. Boleh apa enggak? Boleh. Gitu. Dan sujud syukur, mohon maaf ini, kalau kita tidak tahu kiblatnya, ya memang refleks saja, ya tidak harus ke kiblat juga. Kadang ada orang yang sujud syukur tapi refleks, misalkan kiblatnya ke sana nih, tapi dia sujud syukurnya madep ke sana, nggak apa-apa.
Tapi kalau kita tahu arah kiblatnya, sujud syukur lebih baik menghadap kiblat. Kan pernah nonton bola pernah ya? Indonesia itu kalau main ngegolin pada sujud syukur kan? Nah, tadi kita tahu kiblatnya madep kemana. Gitu. Maka sujud syukur itu ketika kita mengetahui arah kiblatnya, laksanakan menghadap kiblat. Tapi ketika tidak mengetahui kiblatnya, dimanapun kita berada, silahkan laksanakan. Gitu. Ini bentuknya adalah sujud syukur, bukan sujud sholat. Kalau sujud sholat wajib menghadap kiblat. Tuh, itu sujud sholat, karena patokannya adalah Ka'bah. Seperti itu. Tapi kalau sujud syukur, dimanapun kita berada, silahkan sujud pada saat itu. Karena kan kalau orang sujud syukur itu kan spontanitas. Begitu dia langsung hatinya senang, berbunga-bunga, mendapatkan kabar yang baik, langsung sujud. Asalkan tempatnya bukan di toilet, bukan di kuburan, dan bukan di tempat yang kotor. Kayak mohon maaf kandang sapi, itu jangan. Itu ntar lagi sujud pas bangun mukanya beda itu. Iya, ya. Jadi itu harus di. Silakan Bapak Ibu sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo. Antara ada dan iqomah itu Pak, apakah harus mengikuti iqomahnya masjid atau kita iqomah sendiri? Maksudnya setelah kita qobliyah itu kita doa, apakah sih akan melaksanakan sholat wajibnya, kita juga harus iqomah sendiri. Ya, oke. Yang dimaksud mengikuti masjid atau musola. Tapi kalau kita misalkan ibu-ibu sholatnya di rumah, nah maka adzan dan iqomahnya adalah antara ibu setelah qobliyah sampai sholat. Gitu. Jadi kan ibu-ibu misalkan kalau di rumah kan nggak adzan dan langsung misalkan sudah masuk waktunya adzan dari masjid musola dengar, habis itu ibu-ibu sholat qobliyah kan. Nah setelah sholat qobliyah itu laksanakanlah doa, itulah waktu mustajab. Walaupun di masjid kira-kira udah qomat, tapi ibu masih berdoa, maka insya Allah ibu masih mendapatkan waktu yang mustajab. Sampai kapan? Sampai ibu melaksanakan sholat fardunya. Gitu. Kalau memang sholatnya di rumah, gitu. Kan, tapi kan ibu-ibu kalau sholat di rumah nggak makmum ngikutin imam, nggak kan? Misalkan mohon maaf nih, imam sholat di masjid suaranya kedengaran sampai luar, terus ibu ngikutin jadi makmum, tapi makmumnya dari rumah, enggak kan? Enggak begitu kan? Nah, tapi sholat masing-masing di rumah, hanya waktu adzannya mengikuti waktu adzan di musola, gitu. Nah, habis itu ibu-ibu sholat qobliyah, karena ibu-ibu enggak adzan, hanya sholat qobliyah. Setelah itu ibu-ibu berdoa. Nah, itulah yang disebutkan waktu mustajab. Sampai kapan? Sampai ibu melaksanakan sholat fardunya. Itu yang disebut bainal adzan wal iqomah. Ya. Apakah harus iqomah juga sendiri? Iqomah sendiri yang nggak harus. Kalau berjamaah iqomah gitu. Iqomah adzan, iqomah ini kan untuk mengundang atau memberikan tahu kepada jamaah yang ada di sekitar situ bahwasannya sholat sudah akan dimulai. Lah kalau ibu sholat sendiri di rumah sendiri, ya nggak perlu iqomah sendiri juga. Artinya kalau nggak iqomah sholatnya tetap sah. Gitu. Mendengar Ustaz. Kalau di rumah pun ada makhluk yang mungkin bisa juga ikut sholat. Oh ya. Jadi disarankan juga untuk beriqomah karena bisa jadi ada yang berimam bermakmum kepada kita. Ya. Bagaimana menurut Islam? Ya. Artinya gini, kalau ibu mau iqomah dengan pengantar sholat itu bagus, sah. Tapi jangan dihukumkan kalau nggak iqomah nggak sah gitu. Jadi anjuran. Nah, yang harus iqomah itu biasanya malah kalau ibu sholat jamak. Ya. Kalau sholat jamak iqomah. Karena apa? Iqomah itulah untuk membedakan antara sholat yang zuhur dengan sholat yang asar. Misalkan jamaknya jamak zuhur asar takdim gitu ya. Ibu misalkan mau bepergian nih, mau ke kampungnya di mana, di Palembang misalkan, naik pesawat. Nah dari sini zuhur, udah deh sholat zuhur dulu jamak takdim.
takdim. Nah sebelum zuhur iqomah, kemudian salam-salam, iqomah lagi sholat asar. Nah kalau tadi ada makhluk yang ingin mengikuti kita sholat, ya kalau mau pakai apa bahasanya iqomah, silahkan aja. Siapa tahu pas kita bilang waladhdallin, dia bilang amin gitu kan. Ya memang betul, di rumah kita itu mungkin bisa jadi ada makhluk utusan Allah yang mengikuti kita menjadi makmum gitu. Mungkin bisa ada, cuman kita kadang seringnya kita nggak merasakan itu. Maka kalau memang kita mau iqomah, bagus juga untuk sendiri. Tapi kalaupun kita tidak iqomah, maka insya Allah sholatnya tetap sah gitu. Oh saya nggak iqomah nih, berarti saya harus sholat lagi? Enggak gitu ya, sama-sama Ibu. Terakhir para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon doanya dan mohon keikhlasannya, dan di sini juga pagi hari ini saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, sekaligus saya mohon pamit. Insya Allah hari Kamis tanggal 23 Mei sampai sampai tanggal 24 Juni. Jadi kurang lebihnya 1 bulan lebih sedikit, insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci mendampingi jamaah risalah yang haji plus gitu. Kemudian ada juga Pak Kiai Khozin, Pak Haji minta doanya juga, dan semuanya akan berangkatnya tanggal 26 Mei bersama jamaah haji reguler sampai 8 Juli. 8 Juli. Jadi yang haji plus di Arisalah itu 23 Mei sampai 24 Juni, 1 bulan lebih sedikit. Yang reguler 26 Mei sampai 8 Juli, 40 harian lebih lama. Ya, lebih lama yang reguler. Maka mohon doanya dari Jamaah Maghfirah, semoga kami yang diberikan amanah ini dapat membimbing dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus diberikan kesehatan. Karena kalau pembimbingnya sakit, kata jamaahnya kan nggak lucu gitu ya. Maka pembimbing kami mohon doanya agar tetap sehat senantiasa selalu, supaya kami bisa mendampingi jamaah dengan sebaik-baiknya. Dan tolong sekali lagi Pak RW, Pak Haji Sahadi, nanti kalau ada jamaah yang mau titip doa, minta nomor saya sama beliau ya, WA saja, apapun doanya insya Allah akan saya bacakan ketika di Arafah nanti. Dan saya doakan semoga semua yang ada di sini dapat menyusul ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunuban waghfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, mungkin bulan depan baru saya izin dulu, nggak bisa kegiatan pengajian, tapi kalau bisa tetap dilaksanakan aja. Siapapun kalau mungkin ada yang berkesempatan untuk hadir di sini, karena ngaji itu kalau udah putus nanti mulainya lagi males gitu. Walaupun sebulan sekali laksanakan ya, siapapun nanti yang ada di sini mungkin bisa. Insyaallah. Terima kasih. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.